Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Hello Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. So, welcome back to the podcast yang lo tunggu-tunggu, menceritakan tentang pengalaman hidup semua orang yang mungkin kalian kenal atau kalian belum kenal sebelumnya. So, kita welcome dulu nih Koko ganteng sekarang nih ya. Di depan gua ada Krisna. Hai, halo bro. Halo bro. Gimana? Akhirnya duduk juga di sini. Gue ngerasa nih spesial banget nih. Ini diundang sama lu. Gue ngundang dia dari awal podcast terbit sampai akhirnya gue udah 1000 subscribers. Wow, bro. Keren banget. Wih, mamer dikit ya gue ya. Bangga bukan mamer. Soalnya susah lo cari 1000, beneran deh. Hari ini Koko ini akan menceritakan pengalaman hidupnya. Early 30s udah bisa naik mobil berwarna merah 2 pintu. Thank you bro, thank you. Dia baru aja married. Congrats. Yes, thank you so much. Dia baru married, terus udahlah tanpa perlu basa-basi lagi. Bro Krisna, lo kenalan sama Bristers. Lo ceritain siapa sih diri lo dan lo lagi sibuk ngapain aja sekarang ini. Oke. Gue kasih cerita deh. Ya terserah, lo mau ngeliat Bristers di rumah yang cantik dan ganteng, boleh ngeliat gue juga boleh. aja lah ya, oke. Gue kenal dulu ya. Yeah. Buat teman-teman, nama gue Krisna ya. Gue bukan orang Bali ya. Banyak orang bilang Krisna kan orang Bali gitu kebanyakan orang Bali Krisna soalnya. Iya. Dan nama gue belakangnya Putra Dharma. Oke. Ya, kata bokap nyokap gue itu artinya putra itu kan anak laki-laki, Dharma itu katanya bijaksana bro. Jadi maunya orang tua tuh namanya Krisna Putra Dharma itu besarnya jadi laki-laki dewasa yang bijaksana. Gitulah. Tuh kalau pilih nama harus hati-hati ya. Iya. Terus. Dan ya gue sih sebenarnya my background itu normal-normal aja bro. Jadi dulu my parents itu menikah, terus mereka tinggal di Depok. Ya, Lo lagi sibuk apa ya BTW sekarang? Sekarang gue lagi di insurance business. Insurance business. Yes. Oh iya, lu satu part sama Kelvin ya. Iya, lu pernah podcast kan? Kalau Brister sudah pernah nonton Kelvin Martin, ini berarti lu satu anggota ya? Kita satu grup nice. sama dia, sama Kelvin. Oke. So tadi lanjut lagi, sorry gue potong tadi ya. Lu dari biasa-biasa aja, terus? Nah ya normal, maksudnya waktu kecil gue di Depok. Gue udah bersaudara by the way bro. Gue punya adik satu laki-laki. Dan kita sekolah dulu normal-normal aja. Gue bukan orang yang berprestasi gimana banget sih. Tapi ya gue percaya banget hidup itu mesti maju terus ya bro. Iyalah. Terus jadi gue dulu punya dream gimana bisa intinya keluarga harus berubah gitu loh. Kehidupan keluarga harus berubah bro. Jadi gue punya mimpi supaya bisa lebih sukses, supaya bisa bantu banyak orang, dan itu menurut gue apakah seru. Dulu lu pernah merasakan kendala finansial atau adakah hal-hal yang membuat lu termotivasi untuk ya kayak tadi lu bilang memberikan, maksudnya merubah keluarga untuk menjadi lebih baik gitu? Ya mungkin karena kan tadi gue bilang keluarga gue pas-pasan. Jadi nyokap gue karyawan. Bokap gue itu dulu pengusaha percetakan tapi kecil-kecilan bro. 98 sempet kena impact kan, parah krisis ekonomi kan, krisis moneter, sampai harus jual mesin printingnya dia. Dan saat itu sih kita nggak sampai hampir jual rumah, karena waktu itu buat bertahan hidup ya tahun 98 itu. Cuman yang membuat gue, ya maksudnya waktu gue kecil itu dibilang happy maksudnya cukup bisa makan, tapi maksudnya gue ngelihat kayak teman-teman gue nih. Maksudnya itu gue demen sepatu ya. Zaman SD itu teman-teman gue pada bisa beli Jordan. Dan itu keren banget bro. Terus apa ya? Dulu Nike Air, ya kan? Saat itu gue cuma punya sepatu Kasogi. Gitu aja tuh udah kayak cuma punya satu gitu. Gue tahu gitu, gue nggak mungkin minta ke parents gue kan. Nah dari hal gitu gue ngelihat kenapa ya kok orang lain bisa beli sepatu yang bagus gitu loh. Mungkin orang tua gue belum bisa kasih gue itu gitu kan. Jadi dari situ gue mulai ngelihat bahwa berarti
gue kalau ada apa-apa gue mesti cari sendiri nih bro. Gue mesti berusaha sendiri gitu. Itu muncul dari umur berapa bro? Itu perasaan itu sih waktu gue SD sih, kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Jadi lo sudah tersadar kalau lo mau membeli sesuatu lo harus mencari pakai keringat lo sendiri dong. Iya, harus intinya nyokap bokap gue tuh apa ya, bagusnya ya mereka nggak pernah ngejudge bahwa lu tuh nggak layak misalnya. Tapi oh itu mahal gitu ya. Tapi menurut gue kok orang-orang bisa beli gitu ya. Saat itu mungkin ya gue sadar keluarga gue belum mampu gitu kan. Jadi gue pikir ya udah nggak apa-apa lah, kita terima dulu. Pernah nggak ada satu barang yang benar-benar ini intermezzo dikit ya, lu pingin banget tuh barang, lu request sama orang tua terus ditolak? Pernah bro. Boleh nggak apa tuh kasih tahu barangnya? PlayStation 1. PlayStation 1. Oke. Itu lagi hype banget kan waktu itu kan, tahun-tahun segitu kan. Itu game apa, konsol paling keren saat itu ya. Dan dulu kakek gue tuh sempet kayak ke luar negeri mau beli gitu, terus kan mahal kan. Iya. Terus orang tua gue kayak nggak kasih. Intinya waktu itu akhirnya kalau mau main kayak gitu, gue mesti ke rumah temen atau ke rumah saudara yang memang ekonomi lebih bagus. Jadi kita numpang main lah. Kayak gitu bro dulu. Oke. Jadi lu sempat minta dan ditolak. Pas lo ditolak itu rasanya? Waduh sedih banget ya, kayak ngerasa saat itu kan kita kan nggak ngerti apa-apa ya. Ya, lo masih kecil juga ya. Kayaknya game itu kayak diamond. Lu bisa kayak, gue ngapain apapun deh, cuma gue pengen at least ada konsol itulah di dalam rumah gitu kan. Tapi ya saat itu nggak bisa terjadi. Tapi memang kayaknya gue punya Nintendo deh atau Sega. Jadi ya udahlah, gue coba untuk bersyukur dengan apa yang gue punya. Walaupun dalam hati, aduh, gue pengen banget nih punya itu. Gitu. Pas itu terjadi dikasih alasan nggak sama orang tua? Alasannya sih ya karena mungkin itu expensive ya. Oke. Gitu, dan belum waktunya lah mereka bilang gitu. Jadi kayak kok yang lain bisa, kok kita belum punya, udahlah. Jadi lebih kayak, cuman yang gue suka maksudnya gue itu walaupun belum bisa capai, tapi bukan berarti yaudah deh gue nggak bakal capai gitu. Itu kayak tinggal waktu aja. Gue pikir one day gue gak bakal terdapat. Itu pemikiran yang bagus nih, mentalitas yang bagus. Karena gue udah suka bicara ya, kalau Bristers nontonin podcast gue nih, semua orang punya waktu masing-masing. Yes, true. Semua orang bisa bersinar, tapi yang penting berusaha dan jangan patah semangat. Itu betul kuncinya banget deh. Wow. Betul banget bro. Balik lagi ke cerita lu tadi, berarti dengan penolakan itu salah satu titik di mana lu termotivasi untuk berusaha ya? Yes, walaupun memang waktu itu masih kecil kan, SMP SMA gue kan bukan sekolah yang internasional gitu ya, sekolah yang biasa. Cuma gue nggak tahu kenapa dalam hati gue selalu bilang bahwa ke depan gue mau sekolah di Jakarta. Maksudnya di Depok kan ya maksudnya nggak ada sekolah yang terlalu bagus kan, biasa aja gitu. Tapi ya intinya gue nggak kenapa, karena di Jakarta gue bisa ketemu banyak orang baru. Di sini banyak orang-orang yang menurut gue bisa gue kenal, terus bisa ngobrol bareng, dan gue yakin pasti ada waktunya di mana kita semua kan nanti bakal dewasa. Betul. Jadi is no matter apa, bukan cuman bicara materi, tapi seberapa banyak orang yang kita kenal. Betul. Nah itu menurut gue bagus. Warga Depok, jangan marah, jangan bete. Maksudnya bukan sekolahnya jelek, cuma dia mencari peluang baru di Jakarta. Tapi justru Depok ya, menurut gue Depok tuh maju loh. Maju banget sekarang kan, rame. Terakhir gue kesana keren banget loh. Yes. Mallnya juga gede-gede. Ya? Iya macet banget. Cuma emang maksudnya pas era lu mungkin ya lu melihat Jakarta kan pasti lebih lah. Lebih Jadi gimana pun ya umum lah ya orang mencari kesempatan baru di Jakarta. Betul bro. Tapi Depok bagus banget sekarang. Ada UI kan, ada kampus di sana. Memang ya, tapi nggak tahu kenapa kan mall tetap bagus di Jakarta. Jadi gue ngerasa kayak memang harus ada momen gue harus pergi ke kota gitu istilahnya. Walaupun Depok juga kota tapi kan kecil kan gitu. Ya kita perbandingannya kan capital city lah, ibu kota kan. Ibu kota Jakarta, siapa sih yang nggak mau ke Jakarta, ibaratnya gitu. Pingin belajar di Jakarta, dengan seberapa mahalnya Jakarta kan jadi ngerasain gitu loh. Yes. Karena perbandingannya kan signifikan sekali. Gue pas SMA itu udah mulai tuh bro main ke Jakarta. Dulu dari mulai naik motor. Dulu kan nggak punya mobil kan, naik motor. Ini ganteng-ganteng serigala lo, jangan salah nih. Naik motor zaman SMA itu
dulu drag race. Oke. Gue nakal sih dulu sih gue akuin sih. Drag race main ke Pondok Indah gitu. Mukanya begini drag race loh, jangan main-main loh. Muka tuh menipu kadang. Dari situ lo gue mulai sih bro ngeliat ada kayak kedua ke Citos kan. Iya, Citos tempat gaul banget tuh. Gaul banget saat itu Citos, PIM. Ya. Saat itu taunya itu doang sih gitu. Terus kalau memang ada saudara yang tinggal di daerah utara di PM, wah itu kalau ke situ tuh udah kayak ngeliat di game-game aja bro, kayak main GTA aja bro, kayak Miami gitu kan, kayak Florida. Wah, ini obsesnya dunia mafia. Gile. Tapi lo pas dari Depok ke Jakarta ngerasain apa pertama kali? Maksudnya pasti ada perubahan mental kah atau kan pasti ya mungkin bukan culture shock sih, cuma kan pasti lingkungan baru. Ada nggak sih berasa sesuatu yang aneh gitu? Berasa waktu gua kuliah kan di Jakarta. Ya. Itu awal-awal gua naik bus bro. Oke. Naik bus umum gitu ya. Terus naik kereta juga pernah. Wah itu ya gue di situ ngelihat perjuangan sih. Maksudnya kayak nyokap bokap gue juga kerja di Jakarta, nyokap gue juga dulu naik kereta. Gila ya mereka nyokap gue bisa tiap hari naik kereta bolak-balik. Itu kan nggak nyaman ya. Maksudnya kan sempit-sempitan gitu kan. Terus gue juga ngerasain itu naik bus. Terus di Jakarta gue lihat kayak orang benar-benar berjuang untuk kerja. Kayak kebetulan kampus gue di Atmajaya itu kan daerah kantor. Jadi kayak setiap hari gue ngeliat banget tuh hiruk pikuk orang tuh kerja. Dan gue ngeliat oh kayak gini ya kota ya. Tapi ya gue selalu percaya di mana ada building yang tinggi gitu ya, artinya ada perputaran uang bro. Iya pasti. Ada peluang di sana. Karena ya balik lagi Jakarta ibu kotanya bisnis lah ya. Semua yang bisnis pasti lewatnya via Jakarta kok. Betul. Kalau nggak Jakarta ya mungkin Surabaya. Cuma tetap capitalnya tetap paling besar di Jakarta lah ya. Kita nggak bisa pungkiri. Yes. Wow, oke. Kita lanjut ke kehidupan lu dalam pekerjaan nih. Wah. Setelah lu masuk mengembara, maksudnya oke, lu mencari ilmu di Jakarta, lu belajar ini, belajar itu, pasti tujuannya apa? Sudah kita tidak usah munafik, duit. Yes. Lu pasti ingin bekerja mencukupi, apalagi lu punya impian, beli sepatu tadi apa Jordan lah, punya game, konsol, lu pengen PlayStation, lu punya segala impian yang lu pengen capai. Betul. Share dong pengalaman kerja lo dari pertama kali sampai sekarang. Yes. Jadi bonyok gua itu bukan tipe orang tua yang lu harus kerja gitu. Jadi mereka bilang kalau lu kuliah yang bener. Jadi saat gua kuliah orang-orang tuh udah bekerja bro. Tapi gua saat itu mau kerja tuh kayak dihalang-halangin lah, bokap bilang udah kelarin dulu deh kuliahnya deh. Jadi gua nyambi apa? SPB komputer pernah. Di JCC tuh lumayan tuh satu kali jaga 200.000 atau berapa gitu saat itu ya. Terus jadi marketing kuesioner tuh di Senayan City. Jadi food court kayak bikin kuesioner, tanya-tanya orang, sekali kuesioner diisi dapat Rp5.000 waktu itu. Jadi dari kayak gitu gue ngeliat ya kan nggak boleh kerja full time kan, jadi kerja kayak gitu. Nah lulus kuliah sebenarnya bingung bro mau kerja apa bro. Saat itu 2008 lagi krisis ekonomi juga bro. Kan financial crisis di Amerika kan, jadi impact kan. Gue nge-apply kerja susah banget. Sampai akhirnya kantor pertama gue adalah teman gue itu bosnya lagi cari marketing di Sunter. Kantornya di Ruko gitu. Terus gue datang, lu masukin lamaran deh, gue masukin lamaran. Gue nge-apply di situ, interview, diterima. Gaji UMR itu satu 1,5 juta bro, 2008. Wow, oke. Itu berarti benar-benar pekerjaan pertama lu ya? Iya. Itu di bidang apa? Marketing. Pokoknya bidangnya promosi. Oke. Bukan yang kayak di back office atau apa, bukan ya? Benar-benar lo keluar ya? Oke. Gue soalnya nge-apply di beberapa tempat kayak di perusahaan-perusahaan otomotif. Gue temu otomotif senangnya kan mobil kan dulu kan. Tapi nggak diterima bro. Saat itu juga, itu kan saat itu standar kan kerjaan yang lumayan oke kan mungkin gaji 3 jutaan. Jadi ini bener-bener gue terima di bawah setengahnya aja 1,5. Cuma nyokap gue bilang lu ambil pengalaman aja dulu. Tapi dapat bonus dong. Ada bonus, ada komisi. Tapi ya saat itu lucunya gue nge-apply di situ dan gue adalah karyawan pertama di perusahaan itu. Oh. Jadi ternyata bosnya itu tuh lagi bikin satu company ya, gue salah satu employee pertamanya. Oke. Jadi gue mulai cari klien sendiri di situ, masukin bahan promosi gitu-gitu.
Lo pas dapat gaji segitu yang lo pikir apa? Wah gila, dulu tuh jujur aja kalau nggak salah uang jajan gue saat itu 1 juta. Jadi kan nggak jauh dari uang jajan waktu kuliah ya. Yeah. Jadi otomatis ya gue harus hemat ya. Gue makan dulu warteg bro, sama ketoprak gitu lah ya. Mungkin sehari cuma 5.000 10.000. Sisa gue saving. Jadi saat itu cuma kerja kayak gitu. Cuma gue nggak tahu kenapa gue ngelihat memang ini adalah batu lompatan. Nggak lama gue sempat kerja jadi marketing supervisor di Astra. Itu getting better lah salary-nya. Tapi ditaruhnya di Lombok. Waduh. Jauh ya? Iya lumayan jauh. Waktu itu lumayan jauh dan di sana kan nggak ada mall, terus nggak ada. Pokoknya bener-bener gue ngekos pun dari kantor agak jauh. Gue naik motor. Dulu kan dari kantor dibilangnya dikasih fasilitas mobil. Padahal sampai sana nggak ada. Gue naik motor. Oke. Itu gue sempat itu loh bro, sempat nangis tuh gue saat itu. Karena gue ngeliat wah cari duit nggak gampang ya. Gue harus keluar kota. Yeah. Sendirian, masih muda, umur 22 tahun. Gak ada jauh. Gue nggak pernah tinggal di kota sendirian kan, sendirian. Hujan-hujan di sana tuh mati lampu sering banget bro. Jadi kayak pulang kantor hujan-hujan, tempat kosan gue jauh ya, mati lampu, nggak bisa doing nothing, kayak itu bener-bener challenge sih waktu itu sih. Terus pas lu lagi sedih, lagi nangis, lu di otak lu mikirnya apa? Pasti kan lagi campur aduk waktu itu tuh. perasaan gue kayak kenapa kerja gini banget ya gitu. Kenapa kerja tuh gini banget rasanya. Terus Beda sama gue di Jakarta kan punya rumah yang maksudnya nyokap bokap gue, maksudnya gue masih bisa tinggal di rumah gitu. Tapi di sana kan gue benar-benar sendirian. Terus sepi gitu sepi. lah ya. Gak ada temen bro, kan gak kenal siapa-siapa di sana. Iya. Terus juga weekend gue kerja di sana, ngurusin SPG dan lain-lain. Dan ya saat itu, tapi baik lagi gue ngerasa ini proses. Gue selalu menganggap bahwa ini adalah proses aja. Jadi nggak, ya oke gue sedih-sedih mungkin Kayak merasa. ada waktu sedih lah ya. Begitu bos gue waktu itu cukup bosi lagi. Oke. Waduh tipenya nggak mau tahu. Jam 2 pagi bisa telepon. Gimana udah dipasang belum tuh umbul-umbul apa segala macam. Gue bener-bener gue demanding banget kerjaan gue. Bosnya lagi party jangan-jangan tuh. Bosnya mah ya udah happy lah, ya kan. Oke. Gila, lu berarti sempet di luar kota sendiri sedih gitu. Tapi Bristers, ini yang perlu kita tanam ya di kepala kita. Hidup itu penuh dengan proses, hidup itu penuh dengan perjalanan, petualangan ya. Kalau Krisna nggak mengalami masa-masa itu, dia tidak seperti sekarang. Ya, mungkin beda ya. Bisa berkata kalau hidup itu proses, hidup itu perjuangan, dan dia menempuh segala cara, tapi ya halal. Yes. Karena memang segala sesuatunya, misal waktu itu lo dimudahkan, mungkin sekarang lo lebih memudahkan segala hal. Ya. Lo mungkin lebih foya-foya, kita nggak tahu ya. Who knows ya. Cuma ya itu, nikmatin prosesnya karena kita nggak tahu. Semua orang punya waktu untuk bersinar, ingat itu. Betul banget. Tapi yang gue tahu, Chris, lo tuh dulu mungkin Bristers di rumah juga pernah dengar terapi ikan. Iya. Setahu gue nih ya, menurut informan gue nih, si Bro Krisna ini pernah usaha ikan ya katanya ya? Iya. Bener ya? Jadi gue tuh kan kerja di Lombok. Gue akuin waktu itu cukup berat dan waktu itu my grandfather tuh meninggal. Tahun itu 2009 kalau nggak salah. Terus bokap gue bilang udah lu kerja di Jakarta aja. Jadi gue intinya gue sempat balik ke Jakarta lagi bro. Balik ke Jakarta lagi. Itu gue nggak tahu mau ngapain lagi, bingung. Terus setelah berapa lama di Lombok? Gue nggak lama sih di sana sih, sekitar 6 months. 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun lah. Terus nggak lama grandpa meninggal, kakek meninggal dan lo disuruh pulang. Iya. Dan saat itu ya gue pikir ya udahlah gue coba cari kerja di Jakarta. Ya akhirnya bos gue yang dulu yang kantornya di ruko itu dia mau terima gue lagi. Mau terima gue lagi, tapi di situ gue ngerasa gini bro. Kalau gue balik lagi situ lagi, hidup gue akan tetap sama, bener nggak? Jadi gue mulai cari opportunity. Akhirnya apa saat itu ya, gue lihat ada peluang itu. Jadi gue ngobrol sama teman gue di Malaysia ada peluang fish therapy. Di Indonesia saat itu belum banyak bro, belum ada yang tahu bro. Ya udah yuk kita cari yuk ikannya gitu-gitu. Nice. Mulai. Dan awalnya mikirnya mau masukin ke spa. Jadi kita supply ikannya aja. Padahal gue nggak punya pengalaman loh bro. Bahkan gue pernah supply ke salah satu spa di Bogor. Itu kayak gue stres banget karena gue nggak ngerti how to treat the fish, kayak makannya apa gitu gue nggak ngerti. Jadi gue bener-bener gue trading tapi gue nggak ngerti itu apa.
Itu stres, tapi gue coba, gue lakuin aja. Ini kayaknya mau ada pengakuan nih dari seorang Krisna nih. Ya ini mungkin banyak yang nggak tahu loh tentang cerita ini loh. Mostly orang kan liat gue kan ya hari ini gitu kan. Tapi yang dulu kan mungkin orang nggak tahu cerita gue. Mungkin hanya di podcast ini gue akan ceritain aja. Terus lo bisnis ikan itu gimana perjalanannya? Nah itu yang amazing bro. Jadi gue pertama kali mulai itu kan 2000. Pokoknya intinya gue sempat buka pameran di Trubus di Blok M. Itu saat itu gue iseng-iseng coba buka pameran. Ternyata rame bro. Kita charge kurang lebih 30.000 per berapa menit gitu kan. Tapi saat itu juga gue ngalamin ada orang ngajak gue bisnis. Jadi waktu gue kerja tadi di Astra sama di perusahaan itu, gue kan kumpulin duit waktu itu kurang lebih ada tabungan 30 jutaan. Ada orang ngajakin gue bisnis. Intinya gue kayak ketipu gitu bro. Gue kayak ketipu, kayak sedikit kayak hipnotis. Gue bisa ke bank, cairin semua uang gue dalam bentuk cash. And then gue kayak mau invest to the business. Terus abis itu orang itu gone. Wow. Jadi literally waktu itu duit gue habis. Uang kerja gue selama 2 tahun itu hilang dalam sehari. Itu gue sempat stres. Ya pastilah. Nyarinya aja udah susah. Bener. Wow. Nah itu momen dimana gue ngelihat gila ya apa yang gue kerja, apa yang gue kumpulin tuh bisa hilang dengan resiko seperti itu. Iya. Dan tapi saat itu gue memang lagi mulai fish terapi kan. Jadi gue mulai dengan modal 3 juta. Gue mulai buka pameran lagi di Kelapa Gading. Dan puji Tuhan banget, Tuhan baik sih bro. Itu saat itu modal 3 juta bisa untung sekitar 10 juta bersih setiap bulan. Wow. Tahun itu lumayan. Wow. Modal 3 juta jadi 10 juta mimpi apa itu? Iya. Modal 3 juta 10 juta bersih setiap bulan loh. Jadi itu kalau jalan 6 bulannya udah untung 60 juta kan kurang lebih. Terus kenapa nggak dilanjutin? Nah itu lucu, memang saat itu kan keluar yang isu-isu HIV itu kan. Oh, oke. 2010-an lah. Wah itu gue udah lihat tuh baik yang collapse gitu, udah mulai lihat ya. Terus yaudah gue mau exit, jadi gue jual bro. Ada yang beli, ada yang beli bro. Pinter juga ya. Ada yang beli bisnisnya gitu. Tapi lo bisnis ikan ini bertahan berapa lama memang? Setahun. Oh, tapi tabungannya udah dikembalikan ya? Itu cepet. Jadi bisa dibilang kayak kalau kayak chart gitu ya. Mungkin jatuh dulu. Abis itu dia kasih gue duit lebih banyak bro dari bisnis ikan itu. Dari situ gue bisa trading saham, gue bisa beli kamera. Nah ini continue-nya lagi nih. Oh awal mula jadi fotografer ya. Itu connect-nya dari situ. Gile. Nih Bristers ya, perjalanan hidup orang gak ada yang tahu. Yang namanya peluang bisa datang kapan aja. Ini kita contoh dari 3 case aja. Dia pertama kerja di kantoran. Sampai ke Lombok, keluar jadi orang pedagang ikan, bukan pedagang ikan lah, pemain ikan. Iya bener. Abis main ikan jadi fotografer. Maksudnya mana nyambung sih? Jauh banget. Dunianya tuh berbeda banget. Jauh banget. Gila. Jauh banget bro. Terus lu kenapa fotografer? Ya gue tahu lu gara-gara lu XNA. Bener. Tapi awal mulanya Oke, Bristers yang nggak di rumah mungkin XNA itu apa? XNA itu company fotografinya Bro Krisna. Cuma pertanyaan gue memang kenapa dari ikan bisa ke fotografer? Jadi fotografi, sorry. Ya, connecting dots itu gini bro. Saat itu gue lagi usaha ikan itu, gue kan butuh marketing. Jadi gue suka foto-foto. Nah, gue kenal satu teman gue. Oh, lo suka foto cewek sih ya? Nah, itu benar dia. itu salah satunya dulu bro. Karena masih single. Sekarang udah taken, baru married ceritanya. Jadi kalem dikit ya. Harus lebih calm ya sekarang ya. Terus gimana? Saat itu memang jadi gue kenal satu teman, dia tuh fotografer. Kita tuh pernah trip bareng ke pulau apa gitu gue lupa. Gue bawa kamera Sony Ericsson dulu K700, masih ingat gak? Yang kamera bisa dibuka cek gitu. Oh, Sony Ericsson yang zaman dulu itu. Iya, yang warna hitam ya. Iya, belakangnya silver gitu kan. Iya. Bisa dibuka cek gitu kameranya. Itu keren banget tuh dulu. Dia bawa kamera SLR, gue bawa kamera itu gue foto-foto. Terus pulang kan upload ke Facebook. Saat itu Facebook lagi hype tuh bro. Yeah. Terus foto gue bagus. Kata dia bilang foto lu bagus deh. Lu ada bakat nih komposisinya apa segala macam gitu. Masa? Gue aja waktu kuliah aja gue paling anti kalau ngeliat fotografer karena kayak geek guy gitu, kayak ngapain sih bawa kamera gitu ya. Gue bilang gitu ke teman gue. Terus dia bilang enggak bro, you have talent, dia bilang. Gue cuma percaya kata-kata itu bro. Terus dia bilang kenapa nggak lu punya kamera sih satu aja? Gue kemang nggak 2. Gue tanya toko kamera gitu, gue cuma nanya kamera SLR apa yang paling murah.
Saat itu 1000D Canon. Ya udah gue beli. Even gue nggak tahu cara nyalainnya. Gue tanya Mas, ini Mas nyalainnya gimana? I don't know anything about the camera. Gue beli. Gue pakai sendiri bro, foto-foto tanaman gak jelas, foto anjing gue, foto nyokap gue. Intinya gue belajar aja lah. Terus didampingin temen gue itu. 3 bulan gue pakai kamera itu, gue bawa ke pulau lagi kan, senang kan, kecebur kameranya di laut. Baru 3 bulan. Orang mah main di air, main pasir ya, main apa sih, bola pantai. Ini ceburin kamera. Talinya copot bro. Jadi kan copot masuk. Pas lu cari yang paling murah sih. Nah, tapi gak ngaruh, itu air korosi, air laut kan. Air laut bahaya. Terus gue bawa ke pasar baru, katanya ini udah gak bisa diapa-apain pak. Cuman even memorinya aja bisa selamatkan. Jadi kayak rangkanya cuma dihargain 300.000. Gue pajang aja di rumah bro. Iyalah, itu jadi Hall of Fame lu lah. Iya. Kamera pertama dalam hidup. Bener. Tapi kan rasa penasaran gue sama fotografi belum selesai. Iya. Gue mulailah. Saat itu mau beli lagi. Jadi gue beli yang even better kameranya. Gue mulai ganti-ganti. Coba beli lensa. Mulai praktis lagi. Mulai tuh bro. Baik orang. Bagus ya fotonya. Mulai kontak. Mulai nanya. Boleh dong bantuin gue. Job pertama gue itu gue dibayar 300.000. Gue ingat banget. Oke, itu rasanya gimana tuh? Senang banget bro. Soalnya lu foto terus dibayar lagi. Yes. Gue dari Sunter, gue tinggal di Sunter kan? Iya. Jobnya di Pondok Indah. Oke. Wah, ongkosnya udah naik jauh. Naik mobil ya. Intinya gue ambil aja job itu, foto ulang tahun. Pas gue foto bro, gue lupa itu tempat gelap. Gue gak punya flash, kan kamera standar. Iya. Sedangkan ada temennya yang ulang tahun punya flash. Gue malu bro. Gue dibayar tapi gue gak punya perlengkapan. Dari situ mulai, kalau gitu gue mesti memperlengkapi dong. Gue juga gak tahu apa itu flash tadinya. Gak tahu. Ini bener-bener orang yang mencoba usaha tanpa mempelajari medan ini. Iya, gue dulu gak tahu apa. Terjun bebas dia sih. Bahkan pas udah dapat 300.000 tuh gue baru nanya teman gue, emang biasanya kalau orang dapat fotografi itu kasih apa aja sih? Terus kasih fotonya lah gitu ya. Oke, terus apa lagi? Terus gue nggak ngerti. Gue beli album di pasar baru, nyetak foto satu-satu gitu ya, ditempelin gitu bro, kayak zaman dulu bro. Nggak ngerti soalnya, nggak ngerti namanya album digital gitu, nggak ngerti. Tapi pas gue kasih kliennya dia seneng. Ya udah, that's my job, ya kan, to make people happy waktu itu kan. Nah dari situ gue mulai confidence untuk doing fotografi. Akhirnya 2013 gue decide gue mau mulai XNA itu. Wow. Terus XNA lu gimana, maksudnya perjalanan karir lu di fotografi apa rasanya? Wah itu ya tadi teman-teman mungkin lihat kan, bukan datang dari orang yang art gitu loh. Yeah. Gue orang dulu kuliahnya kuliah manajemen. Baik orang kan suka bilang ya lu kuliah apa ya, lu kerjanya itu kan. Gue totally different kan. Gue kerja fotografi, tapi gue pakai ilmu marketing gue untuk selling the photography. Puji Tuhan banyak banget yang percaya sama gue, foto wedding, ulang tahun, keluarga, party. 2014 gue ada modal mulai bikin studio di Kelapa Gading. Itu juga sama bro. Gue beli lighting. Kalau orang fotografi tahu lighting brown color. Itu lighting Swiss mahal banget. Brown color ratusan juta. Itu gue beli waktu itu, nyicil. Pertanyaannya, gue nggak ngerti cara pakaiannya juga sama. Jadi gue cuma beli aja. Gila ini orang. Agak gila sih saat itu. Tapi studio gue rame bro, lumayan banyak artis-artis waktu itu foto. Sarwenda pernah datang, Patricia Go, jam-jam itu ya kita banyak terima job-job juga. Online shop lagi mulai naik kan waktu itu. Ya doing good bisnisnya. Ya invest gitu loh. Saat itu. Diberkati sekali ya bro ya. Ini lumayan saat itu. Tapi ya berarti itu salah satu yang membuat lo punya modal juga dong. Iya, salah satu kenapa kita bisa ketemu waktu itu kan di ulang tahun Your Sister. Betul. Itu juga karena my mom kenal sama your mom gitu. Dari situ kenal sama Koko Yu kan. Dari situlah mulai bisa foto-foto, terus gue seneng banget, bersyukur dikasih kepercayaan sama Ko Adrianus. Jadi emang gue ketemu Krishna Bristers pertama kali tuh karena adik gue ulang tahun. Adik gue jadi ulang tahun, out of nowhere dia yang fotoin. Jadi ngobrol, terus ya udah jadi ngobrol. Tapi ya dulu kita ngobrol ya sebatas ngobrol biasa aja. Baru ngobrol, bener-bener ngobrol tuh malah sekarang ini. Udah berapa tahun itu ya? Itu 7 years bro.
Iya, 7-8 tahun ada dan kita baru bener-bener ngobrol tuh setelah kenal 6 tahun lah. Iya. Tuh bener-bener baru kita kontak-kontakan. Wow, terus lu kenapa memutuskan sekarang ke asuransi kalau gitu? Ya. Di saat kamera lu lagi, maksudnya rame, tadi lu bilang rame. Itu gue juga bersyukur banget banyak orang yang percaya sama gue, contohnya kayak your brother gitu ya, dari mulai foto party your sister, akhirnya kasih kepercayaan juga kan buat foto-foto interior. Ya, Escalator Project kan waktu itu kan berapa kali gitu ya. Dari situ gue mulai masuk dunia komersil bro. Jadi sempat 2015 bikin perusahaan Xena itu lebih formal, punya PT, masuk project-project, bikin video dan lain-lain. Disitulah gue mulai ngerasa this business get serious gitu loh, foto video. Nah tapi satu titik poin, gue ngelihat industrinya lumayan tough. Kreatif itu turnover tinggi, klien demandingnya mungkin banyak dan bayarannya juga lah. Kadang-kadang orang nggak mau bayar. Bocorin dikit dong kalau gitu. Gue penasaran jadinya. Maksudnya lu bilang tough nih. Toughnya dari sisi apa? Ya mungkin Bristers nih lagi pada denger nih. Kan juga pengen tahu nih. Dari pandangan lo, perspektif lo, toughnya tuh apa sih? Terus biaya deh dari segi cost dan pendapatan lo, omsetnya berapa? Boleh gak sih bocorin dikit aja lah, nggak usah lengkap-lengkap. Ya gue sih bersyukur banget dari gue dulu mulai fotografi, dapat sekali motret dibayar 300.000. Gue pernah sekali foto itu dibayar 70 juta satu hari. Oke. Jadi lumayan cukup tinggi ya perubahannya. Project pun dari mulai misalnya project foto 1 juta 2 juta sampai sempet bikin video sampai 100-200 juta itu pernah. Tapi satu lagi yang gue lihat adalah biaya kan tadi. Kayak contoh foto wedding nih, gue kan sempat di bisnis wedding juga. Gue dulu charge berapa ya? Kayak mungkin 10 juta gitu ya mungkin ya. Foto wedding day atau berapa. Sedangkan senior yang lebih dulu daripada gua itu mungkin charge-nya udah mahal dong. Tapi hari ini kemarin waktu pas, maksudnya gua ngeliat gitu ya, gue datang pameran misalnya kayak Brad Story gitu, gue ngeliat senior gua aja bisa jual harga itu udah mungkin 7 tahun 8 tahun yang lalu sama harga hari ini bisa sama ataupun lebih murah daripada dulu. Diobral dong. Jadi kayak industrinya itu marketnya ya. Apakah terlalu banyak orang yang mungkin bersaing ya? Pemain jadi barunya banyak bro. Demand-nya menurun ya. Yes. Tapi terlalu banyak terlalu banyak barang lah bicaranya. Gue udah coba switch loh dari foto potret sendiri ke studio, ke komersial, bikin project. Tapi gue ngeliat itu kayak gue cuma ngeliat peluang-peluang baru, tapi ujung-ujungnya wah ini kedepannya gitu-gitu aja nih kayak agak-agak berat sih gue lihat. Dan gue nggak tahu kenapa, gue juga sebenarnya bukan orang yang insurance banget gitu ya. Sampai akhirnya ya gue kenal sama Kelvin itu. Vin, lu disebut lagi Vin. Tapi berarti lu di sini bicara ya fotografer di luar sana bukan. Mengecilkan kalian juga. Maksudnya di sini kita bicara secara netral. Ini perspektif sama opini pribadi. Jadi jangan ada yang merasa kok lu ngomongnya gitu sih. Enggak, jangan ada yang merasa disindir atau apapun. Ini masing-masing punya opini aja ya. Opininya Krisna seperti ini. Ya maaf kalau Krisnanya ada salah ngomong. Sebenarnya gini, gue sangat setuju banget. Gue suka fotografi loh. Kalau nama gue sampai hari ini gue masih suka banget. Cuma mungkin karena lo suka ini, lo jadi idealis kali. Iya mungkin. Jadi semuanya maunya perfect, beres, keren, sesuai mata lo, tapi harganya nggak masuk. Yes, mungkin ya. Karena kan juga gue kan juga di fotografi juga bukan orang yang maksudnya baru lah ya. Waktu itu pemain baru 2010 gitu kan. Iya. Jadi tapi ya gue cuma ngelihat the whole industry aja sih. Menurut gue gitu, analisa gue pribadi. Jadi dan gue juga gak tau kenapa bro tiba-tiba gue bisa di insurance itu karena ya Kelvin lagi dia kasih tahu gue, maksudnya kayak ada peluang baru gitulah, gue mulai terbuka dengan, padahal gue gila lu, gue mulai XNA itu tuh 8 years ago mungkin kalau sekarang 10 tahun yang lalu gitu ya. Dan saat gue masuk ke insurance tuh kayak nggak ada yang dukung gue at all gitu loh. Tapi gue tahu ya in the end everything is process. Ya ini orang paling berdedikasi. Gue nggak akan mengupas tentang asuransinya dia karena kurang lebih akan sama Kelvin ya Bristers ya. Cuma gue persingkat aja, intinya dia di asuransi ini mendapatkan hasil
lebih besar daripada fotografi, betul ya? Itu perjuangan berapa lama? Nah itu yang gue kaget. Gue kerja fotografi itu kan kurang lebih 5-8 tahun. Di insurance itu gue bisa earn the same itu dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. Wow. Dan sekarang maksudnya udah hampir double daripada gue punya company kerja 7 tahun waktu itu dengan flexible time dan lain-lain lah ya. Maksudnya gue lihat ya gue bisa kayak sekarang hari ini gue happy ya karena, tapi proses yang lo bilang tadi Bert, mungkin kan orang suka bilang kok bisa sih 1 tahun kayak gitu, tapi kan lo mesti lihat di belakang itu dong. Betul, karena balik lagi kulit akan selalu terlihat indah tapi dalamannya kalian gak akan tahu. Iya. Karena yang lo rawat kulit bukan organ dalam tubuh lo bisa kayak bersihin cuci muka biar muka lo bening, kasih pelembab lah apapun, tapi amit-amit lo udahlah sakit perut atau lo sesak nafas kan dalemannya yang kita nggak tahu. Itu kadang malah lebih penting, itu yang harus kita cerna, perjuangan itu yang harus dihargai. Yang gue lihat kan zaman sekarang orang sering kali sosial media kan orang compare ya bro. Betul, setuju gue. Kayak orang bilang kok lu cepet sih gitu, tapi lu lihat guys, gue tuh proses gue join 2018 nih di insurance. Gue sebelum gue 10 tahun kerja loh. Yang tadi dengan berbagai jenis background gue, dan maksudnya nggak bisa compare. Satu you cannot compare. Karena balik lagi, lu Bristers ya, kita pemikiran kita persimple deh. Krisna sudah kerja 10 tahun, lu baru setahun, lu mau compare orang 1 tahun sama 10 tahun ya kagak bisa. Logikanya begitu aja. Iya. Tapi yang gue suka dari pembahasan gue sama lo, dari tadi nih gue dengerin cerita lo, dedikasi lo sih. Dedikasi lo untuk menghadapi segala sesuatu. Maksudnya lo tidak menentang, tidak, ya mungkin sedih tuh pernah ada, cuma lo tidak pernah melawan arus, satu. Kedua, apa yang lo hadapi ya udah jalanin aja. Gue belajar hal baru, gue never stop learning, itu kata-kata yang paling pas buat si Bro Krisna. Kalau gue nggak di fotografi, gue nggak kenal lo bro. Betul. Maksudnya Nggak ada. hidup Gak ada ini semua ada prosesnya. Iya. Dan emang ya Bristers bisa dengar sendiri cerita dari awal sampai akhir, ini nggak ada hubungan semuanya. Semua kerjaan beda-beda. Nggak ada. Terus gue mau cerita satu hal nih, penting banget nih. Waktu gue kerja pertama kali tadi, gue ingat banget gue sempat compare diri gue sama teman gue yang sejajaran gue, tapi gaji dia bisa 3 kali gue. Kayak waktu itu misalnya gaji gue 1,5 juta, dia gajinya 4,5 juta. Gue jujur aja tuh kesel banget tuh. Kenapa? Maksudnya kita sama kuliah sama, tapi kenapa kok gaji lu lebih gede? Cuman karena mungkin lu bisa diterima di suatu perusahaan yang Lebih bagus, lebih bonafit. Bener. Tapi kalau kita lihat bro, teman gue itu tanpa mendeskripsikan, maksudnya kecilin gitu ya teman gue ya, maksudnya yang gue kenal waktu itu ya. Kan kita nggak bisa compare petnya kan. Hari ini dia masih kerja juga. Kita nggak bisa compare. Nah itu juga balik lagi, ini bukan kita compare dari sisi pendapatan ya. Bukan. Tapi zona nyaman orang berbeda-beda. Betul. Karena mungkin ada orang yang tidak betah di satu poin, dia pengen perubahan hidup. Maksudnya semua orang punya cerita masing-masing, punya sejarah hidup masing-masing. Makanya gue selalu bilang sama, di moto gue di setiap interview ya, gue cuma bilang be respectful. Karena everyone punya story-nya masing-masing. Itu kata-kata yang selalu gue pegang buat hidup gue. Kayak lu, gue menghargai cerita lu sekali. Karena balik lagi, cerita lu it's only your own story, nggak ada yang bisa copy cerita lu. Karena cerita lu bukan sinetron. Based on true story ini. Tapi Bristers di rumah, kita ambil hikmah sedikit dari apa yang Bro Krisna tadi. Persevere, tidak pantang menyerah, jalanin aja hidup. Maksudnya lu terjun di suatu hal, lu seriusin, lu fokusin, pasti jadi sesuatu. Pasti, apapun pekerjaannya sebenarnya. Betul. Tapi masalah itu menjadi besar atau enggak, balik lagi. Momentum juga. Momentum, dan orang punya waktu untuk bersinar. Benar. Nah misalnya lu emang jalan hidup lu ternyata nggak di situ, nih contoh depan gue persis nih Bro Krisna 4 kali ganti bidang pekerjaan. 4 kali loh. Dulu waktu itu ya gue sempat merasa kalau gue ganti kerjaan lagi, apalagi nih waktu gue mau masuk insurance ya, itu ada perasaan kayak lu yakin ini udah umur segitu loh, lu kalau ganti itu
sedangkan waktu itu gue udah punya pacar ya. Maksudnya udah getting serius. Harusnya gue udah nggak boleh main settle down lah. Gue kalau tanya sama orang tua dia, lu kerja apa? Fotografi. Itu aja kayak, maksudnya kayak orang lihat, lu bisa ngasih makan anak gue nggak gitu ya? Contoh kayak gitu loh. Karena fotografi ya oke, cuman kan bukan ini ya baik banget. Tetap saat itu gue ngeliat dari orang tua seperti itu. Apalagi pas dia tahu gue masuk insurans bro. Soalnya banyak orang yang maksudnya emang sukses di fotografi, bukan mengecilkan balik lagi ya. Karena yang sukses banyak. Cuma kalau emang si Bro Krishna ini tidak bisa bersaing di dunia fotografi, dia mau apa? Kita juga maksudnya emang ada waktu untuk bersinar, tapi lo harus sadar kalau emang bidang lo bukan di situ. Ibaratnya begitu. Dan lo harus sadar kalau memang itu lo lebih ke arah hobi. Karena kalau bener-bener lo cuma hobi, menurut gua ya, kalau lo udah hobi, lo tekunin, ya mungkin bisa jadi sesuatu. Tapi kalau udah kemakan idealis lo, itu kayaknya lebih besar pasak daripada tiang sih. Karena lu terlalu idealis. Iya. Upgrade alat paling bagus. Kata-kata idealis itu udah paling mutlak untuk jangan dilakukan dulu deh. Bener. Karena lu akan serba kurang deh rasanya. Namanya ideal, pengen sesuatunya sesuai selera lu kan. Yes. Wah, ini sekarang ya Bro Krishna kemana-mana harus cepat, makanya harus pakai mobil 2 pintu warna merah. Yang penasaran? Dikasih clue terus nih ya. Langsung, nanti lo cek description tuh di bawah, ada Instagramnya di Bro Krishna sama Bro gua, follow aja. Nanti tinggal dilihat mobil merahnya apa. Umur 30, early 30 udah bisa beli loh. Intinya semangat, dedikasinya harus full, jangan pantang menyerah ya. Yes. Bro Krishna, thank you for coming. Thank you so much. Thank you udah maksudnya sharing. Ini cerita lo benar-benar lo punya 4 pekerjaan di segala bidang berbeda, itu luar biasa banget. Keep on fighting, semangat terus. Thank you. Abis ini gue interview dia udah bawa baby kali ini abis ini nih. Asik. Amin. Doain ya Bristers biar cepet ya. So, Bristers di rumah, kalau kalian pingin tanya sama Bro Krishna di depan gue nih, apa sih rasanya misalnya ganti-ganti kerjaan terus kok mau sih dibayar mungkin kecil atau apapun pertanyaan kalian langsung tulis tuh di kolom komen di YouTube ataupun ke Instagram gue, nanti ada feed mukanya dia nih, muka Krishna yang ganteng ini, langsung tulis komennya di situ. Pertanyaannya semua ditulis aja, nanti gue tanyain langsung ke Bro Krishna, dia pasti mau jawab, nggak usah gue tanya lagi, dia pasti jawab kok. Oke? Kalau enggak nanti dia lagi iseng nih, Instagram gue dijawabin semuanya satu-satu. Wow. Mau nggak? Mau banget tuh lah, kan? senang banget. Kalau sampai dia nggak jawab, gue yang kejarin dia. Oke? Gue janji sama lo semua Bristers. Oke? Thank you. See you again next time. See you bro. Nanti kalau gue undang, please datang lagi. Tapi waktunya jangan susah-susah. Pastilah. Gue ditolak mulu sih. Sedih gue. Kemarin kan siapin wedding. Benar. Excuse diterima kali ini. So, Bristers, thank you for watching. AP sign out. Salam Ruang Jeddah. Bye-bye.